Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Ya, ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak? Mas Roman, Mas Mukhtar, Mas Bayu. Namanya? Mas Bayu tadi izin. Mas Mukhtar Tangan. Ya. Kalau ketemu biasa ya. Kalau ketemu surat. Ya, nomor apa? Oke. Sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan doanya dipimpin oleh Mas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit, ada yang kurang badan. Oke, sekarang kita mau belajar melanjutkan materi yang kemarin yang saya sampaikan. Sekarang kita sampaikan ke selanjutnya, yaitu tentang apa? Berlomba dalam Kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Kalau dari judulnya, anak-anak kepikiran apa kalau ada kalimat berlomba dalam kebaikan? Bersaing. Ya, kompetitif, kompetisi dalam melakukan kebaikan, terus apa? Menjelaskan Pak. Nanti kan? Memperbanyak ibadah Pak. Ya, boleh. Mengejar akhirat, betul. Ya, sudah tadi yang disampaikan sama perempuan. Saya berkompetisi atau berlomba sama aja artinya. Berlomba dalam kebaikan dalam hal berbuat baik. Nah, kalau lihat gambar ini, kira-kira itu apa ya? Pertama yang paling kiri itu ada gambar ciri sama sifat sodako. Masukkan apa datanya nomornya ke kotak amal. Itu juga merupakan salah satu kebaikan dalam membantu sesama, dalam bisa membangun masjid, bisa untuk santunan yatim, bisa fakir miskin dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu gambar Birrul walidain. Ada seorang anak dan ibunya yang itu juga kebaikan karena kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena kata Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat yang bertanya siapakah orang yang lebih dahulu, yaitu Rasulullah jawab 3 kali, ibumu, maka baru ayahmu. Dalam konteks hadis tadi, Rasulullah menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa? Ngaji, Pak. Ngaji, beribadah
Quran. Tolabul ilmi, karena tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, itu juga merupakan bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan atau bahasa Arabnya fastabiqul khairat. Kemudian gambar yang terakhir itu apa? Makan kucing itu merupakan bentuk kebaikan kita sebagai manusia dalam berbuat baik kepada makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, memberi makan, memberi minum, kalau tumbuhannya diberi sinar matahari, diberi pupuk, diberi air. Oke, next kita akan lanjut ke pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan atau biasa disebut fastabiqul khairat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya, kepada setiap muslim berlomba dalam berbuat kebajikan. Kebajikan kepada siapapun itu, kepada baik itu orang-orang yang lebih muda dari kita, baik itu orang tua maupun sementara kita, makhluk-makhluk lain seperti hewan, binatang, tumbuhan tadi, pada siapapun dan kapanpun, dimanapun. Karena yang namanya berbuat baik itu tidak mengenal waktu. Nah, tidak harus saya akan berbuat baik nanti kalau saya ini, kalau saya sudah punya ini kelamaan. Nah, langsung saja kita semampu kita, sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan anak-anak. Kalau kita misalkan nomor satunya terus kita dimasukkan ke dalam, silahkan, karena nominal itu nomor sekian dari keikhlasan. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita ridho, rela. Nah, kemudian berbuat baik kepada siapapun, berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak terbatas pada jenis kelamin, mau perempuan, mau laki-laki, terserah. Maka semuanya setara, semuanya berhak untuk berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Nah, kalau berbuat baik itu pasti ada ciri-cirinya, pasti ada indikasi atau tanda-tandanya. Itu ada beberapa ciri, ada 3 ciri yang mengindikasikan, yang menandakan seseorang memiliki sikap dalam kebaikan. Saya bacakan yang pertama, Laila. Memiliki niat yang ikhlas. Memiliki niat yang ikhlas. Manusia mengerjakan suatu hal pasti dibarengi dengan niat, karena kalau di Sakai nomor 1. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Sama seperti ketika kita berbuat apapun, lebih lagi berbuat dalam kebaikan, maka harus terus niatnya, harus diniatkan terus ikhlas untuk berbuat baik, mengharap ridhonya Allah. Nah, yang kedua dibaca Mas Hani, antusias pada kebaikan. Antusias kepada kebaikan, antusias itu semangat. Jadi rasanya itu kalau punya kesempatan berbuat baik itu ingin segera menunaikan. Nah, sehingga dia terbiasa, jadi kebiasaan, jadi budaya. Kemudian yang ketiga, tidak merasa cepat puas. Merasa cepat puas akan menyebabkan seseorang menggugurkan masa lalunya dan tidak mencoba mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Di sini paham? Oke. Nah, ini ada dalilnya. Bapak akan bacakan, nanti anak-anak tirukan setelah Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'minu bisahatun wa muwalliha fastabiqul khairat ayyama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bisa dibaca bersama-sama? Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli hujahatun wa muwalliha
berdiri yang ia menghadap kepadanya, maka astagfirul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalil dari perintah untuk berbuat atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu tertuang dalam surat apa tadi? Itu jelas ayatnya berbunyi, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Maksudnya dalil yang kedua ada Quran ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahul fadlul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, berlomba-lombalah kamu kepada Allah mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan yang mempunyai karunia yang besar. Dan selanjutnya ada pada surat Al-Anbiya 21. Nah, itu apa? Yang perintahnya dari Quran. Berlomba-lomba mendapatkan ampunan. Lomba fitri apa? Berlomba-lomba mendapatkan ampunan. Lomba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita yang memohon ampun dalam selanjutnya tadi dalil Quran surat Al-Hadid ayat 21 tadi isinya apa? Berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dan ridhonya dalam caranya itu salah satunya dengan kita berbuat baik kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, supaya kita mendapatkan ganjarannya seperti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada pengen tahu masuk surga? Pengen apa pengen? Jangan ada neraka, surat escape ya. Yang mencair nanti. Nah, kemudian ada makna daripada berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, agama kita Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, agama kita memerintahkan kita untuk bersemangat, untuk antusias, untuk intinya berbuat baik. Maka kita tidak diperbolehkan untuk bersantai-santai, bermalas-malasan, berleha-leha seperti kalau ada ulama bilang di buku yang lengkap, dia mengatakan bahwa pemikiran yang cemerlang itu jangan sampai menjadi budak bagi tubuh yang malas. Nah, itu pun dalam berbuat kebaikan kita tidak boleh terhalang daripada tubuh kita yang malas dalam melakukannya. Nanti saja, besok saja ya Mas Farid. Ya. Oke. Maka kalau kita mengaku sebagai hamba-Nya Allah yang taat, hamba yang sebenarnya, maka segera menyegerakan berbuat baik pada siapapun itu ketika ada kesempatan sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Nah, kemudian selanjutnya ada motivasi supaya kita lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Yang pertama dibaca bulan Isra ini. Setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Nah, yang kedua dibaca Kak Rohma. Usia yang terbatas. Yang ketiga dibaca Mas Afin. Ini banyak balasan bagi orang yang berkompetisi dengan sebagainya. Betul. Nah, jadi motivasi ada 3 motivasi ya setidaknya untuk kita semakin semangat dalam berbuat kebaikan. Yang pertama ada kita harus sadar bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua bahwasanya kita ini manusia bukan makhluk yang abadi. Kita ini punya usia, kita ini punya waktu yang terbatas. Jadi ketika punya kesempatan ya disegerakan. Ketika punya waktu luang segera berbuat baik. Jadi tidak terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga ada banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi seperti mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan maghfirahnya tadi, ampunannya Allah. Kemudian yang paling kita dapat mendapatkan surganya Allah. Paham sampai sini? Paham. Sudah paham? Silahkan dibuka gadgetnya. Kita akan melakukan kuis-kuis berhadiah bagi yang bisa menjawab dengan betul semua. Nanti Bapak kasih sesuai. Ya, silahkan Mas Alvin. Silahkan dipilih, di scan.
kotak dhewe ya. Hah? Mbok potong dhewe. Ya. Iki demi 8 kain potongan iki. Maksudnya Keren. tinggal video itu. Buntutmu mesti mbok patut. Oke, sudah semua. Nah, lah kok cici. Apa ini? Kayak orang itu dipakai. Orang itu dipakai. Terus dari apa? Apa ini yang pertama, Mas? Siapa ini? Saya. Dua Mas Bayu, tiga Mawla, empat ada Ukrin, lima Ada yang benar semua. Saya. Satu. Salah satu. Salah dua. Salah tiga. Salah semua kayaknya. Salah semua. Salah semua. Tidak ada ya alhamdulillah. Yang masih salah tiga, salah dua, belajar lagi. Ya. Berarti yang enggak salah. Salah satu oke. Maksudnya nggak salah itu ya. Ya belajar yang benar biar nggak salah. Nah, setelah bapak kuis ya tadi. Nah, nanti silakan kedua kelompok laki-laki dan perempuan maju perwakilan. Yang laki-laki nanti mempraktikkan contoh berlomba-lomba, contoh perbuatan berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh terserah itu mau ngasih uang meneh apa terserah. Tapi contoh aja, kalau dikasihkan. Kalau dikasihkan ikhlas tidak apa-apa sih. Nah, kalau yang cewek nanti silahkan sampaikan kembali materi yang tadi disampaikan secara ringkas. Nah, silahkan langsung siapa perwakilan atau 2 orang 3 orang boleh. Silahkan langsung depan temani bapak menjelaskan ringkasannya supaya makin mantap. Ya, jadi yang laki-laki siapa yang mau maju? Mas Farid. Bapak tunjuk. Yes. Sini di depan. Melakukan perbuatan berbuat baik. Terserah. Yang satu misal yang satu jadi apa? Pengemis. Orang yang kita terbangkan. Sini masih. Tidak biasa. Lebih bos, silakan. Yang baik. Ya, ini contoh tadi Mas Alvin memberikan yang pada Mas Farid. Memberikan sebagian hartanya kepada orang lain untuk disedekahkan. Kemudian yang perempuan silakan. Serah ada temannya juga tidak apa-apa. Suruh menjelaskan ringkas saja. Pendek. Tadi pengertian seperti lembaga dalam kebaikan. Terus ada dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 148 dan ayat tadi itu kita disuruh untuk berbuat kebaikan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir tadi
motivasi supaya kita berbuat baik. Itu salah satunya mengingat usia kita itu gak ada yang tahu, jadi berbuat baik itu kapan lagi kalau nggak sekarang. Ya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Anak-anak sudah mau maju, sudah menyampaikan kembali materi yang Bapak bahas dengan jelas, dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan, tidak hanya dipelajari tapi harus diamalkan. Oke.